Shalom saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan. Semoga kita boleh ada dalam sukacita sepanjang hari di dalam melakukan aktivitas kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dan pelita di dalam terang jalan kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kekasih jiwa kami dan pertolongan kami, terima kasih buat hari yang baru, berkat-berkat yang baru. Terima kasih Tuhan buat napas kehidupan, sehingga kami masih boleh ada pada sampai saat ini. Tuhan, kami menyadari tanpa-Mu Tuhan hidup kami tak berarti. Kami mau terus memberikan hati kami kepada Engkau Tuhan, supaya Engkau Tuhan yang berotoritas, Engkau terus menuntun kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau Tuhan, dan hati kami sudah siap. Beri kami hikmat dan pengertian daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dengan tema, jangan salah tempat. Ada banyak pilihan tempat di kehidupan kita. Tetapi jangan salah pilih tempat, sebab yang ilahi itu datang hanya di tempat yang benar sesuai kehendak Tuhan. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Kita masih diberi kehidupan tidak hanya sekedar bernapas, namun kasih Tuhan terus melingkupi kita, memelihara kehidupan kita dengan kemurahannya untuk menghasilkan buah dan jadi berkat. Tuhan tahu keadaan kita, segala apa yang kita perlukan dan yang terbaik. Maka di setiap kondisi apapun, kekeringan dan banyak pergumulan, tetaplah setia, bertahan di poros kehendak Allah, sebab berkat Tuhan ada di tempat yang Tuhan kehendaki. Mari belajar dari kisah Elia bertahan di masa-masa kekeringan. Elia taat dan mendengar perintah Tuhan, sehingga tidak salah tempat dan berkat Tuhan pun datang menghampirinya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kau katakan. Suatu masa kesulitan, kekeringan, dan Elia pun tidak terkecuali. Namun suatu hal yang berbeda bagi Elia yang percaya dan setia pada Tuhan. Allah menyediakan tempat dan menyuruh Elia pergi ke tempat yang Tuhan kehendaki. 1 Raja-Raja 17 ayat 3-5. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Selama masa kekeringan, hidup Elia terpelihara, sebab Elia berada di tempat yang Tuhan perintahkan, yaitu di tepi sungai Kerit, bukan di sungai Yordan yang lebih terkenal. Saudara mengalami kekeringan, masalah dan pergumulan, jangan fokus pada masalah dan jangan cari kekuatan dunia, tetapi tetaplah fokus pada Tuhan sebagai sumber berkat. Setia pada poros Allah, zona hadirat Tuhan, supaya hidup saudara dan saya terpelihara, ada dalam berkat-berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera dari Allah.
Berkat Tuhan ada bukan harus di tempat yang mewah, terkenal dan bergengsi. Di mana saja kita bisa Tuhan pakai hidup kita diberkati dan jadi berkat. Saudara, tetaplah setia dalam Tuhan. Beri waktu spesial untuk Tuhan. Baca Alkitab saudara. Minta tuntunan, hikmat dan pengertian oleh Roh Kudus, supaya dengan firman kita semakin mengenal dan merasakan hadirat Tuhan. Dengan firman kita terus menerima kekuatan baru untuk dapat mengalahkan segala persoalan kita. Ketika kita berjalan tepat menuju apa yang Tuhan suruh, maka hasilnya pasti akan luar biasa. Tuhan selalu punya cara dan segala sesuatu Tuhan dapat pakai untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami terus supaya bersandar kepada Engkau Allah Bapa. Ya Bapa, tuntun kami untuk masuk dalam terus ada di dalam rencana-Mu Bapa. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat yang daripada-Mu Tuhan, supaya kami boleh sampai pada tujuan, yaitu tempat yang Tuhan sediakan bagi kami, tempat yang Tuhan memberkati kami. Yalah Bapa, kasihani kami Tuhan yang berdosa ini. Ampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami yang sering mendukakan hati-Mu, supaya kami terus boleh layak menerima segala berkat-Mu. Yalah Bapa, ajar kami Tuhan, untuk kami boleh terus menjadi kesenangan bagi-Mu. Yalah Bapa, berkati usaha dan pekerjaan kami. Berkati segala aktivitas kami, rumah tangga kami, keluarga, anak-anak, dan bahkan masa depan kami. Tuhan, kami mengucap syukur karya salib, sehingga oleh bilur Yesus kami yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang berkekurangan dicukupkan, dan yang letih lesu berbeban berat Tuhan beri kekuatan, memberi kelegaan dan jalan keluar, dan yang dalam duka Tuhan beri penghiburan. Yalah Bapa, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami. Mulialah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Engkau yang layak dipuji dan diagungkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.